Lalu, karena kita ada variabel orang Indonesia, kemudian kita ada variabel Buddhis Indonesia, terus kita menekankan pada praktik Buddhisme, kita kalau ke museum kita bisa lihat kita komunitas Buddhis yang ada di Indonesia, yang besar di Indonesia, kita hidup dengan cara hidup orang Indonesia, kita harus tahu budaya orang Indonesia. Dan sebenarnya walaupun kita nggak harus tahu, dan kita sebenarnya mau nggak mau udah hidup dengan cara orang Indonesia. Nah, karena kita udah ada di Indonesia, untuk bisa mengenali diri kita sendiri, maka kita harus cari akar kita gimana. Ya, kita bisa lihat di museum ini. Lalu, karena kita ada variabel orang Indonesia, kemudian kita ada variabel Buddhis Indonesia, terus kita menekankan pada praktik Buddhisme, kita kalau ke museum kita bisa lihat, kita bisa hubungkan titik-titik itu. Kita bisa hubungkan antara praktik Buddhis yang ada di Indonesia. Terus kalau misalnya kita tahu timeline-nya, berarti kita tahu bagaimana perkembangan praktik Buddhis yang ada di Indonesia. Nah, berangkat dari timeline, kalau misalnya di museum ini seharusnya ya, kalau misalnya udah selesai semua, kan kemarin sempat kebakaran, jadi layoutnya berubah, terus ada ruangan yang ditutup. Nah, jadi kita nggak bisa ketemu semua barangnya lengkap. Cuma supaya kita tahu aja ceritanya gitu kan. Berarti kita lihat timeline-nya ya, sejarahnya ya. Jadi sejarah Indonesia, Buddhisme di Indonesia. Kita persempit perjalanan kita di sini adalah kita fokus dulu ke peninggalan-peninggalan Buddhis yang ada di Indonesia yang di-display di sini. Nanti kita lihat ke atas apa udah buka atau belum. Pertama, kalau misalnya kita lihat kerajaan di Indonesia yang Buddhis yang tua itu, jadi ada pusat di Sumatera, ada pusat di Jawa. Kalau pusat di Sumatera itu Sriwijaya, pusat di Jawa itu ada Mataram, ya. Terus itu waktunya ya masih berbarengan lah. Habis ada dua kerajaan itu di Sumatera, Sriwijaya masih lumayan panjang umur sampai tahun 1100-an. Di Jawa itu udah dari Mataram, nanti dari Jawa Tengah dia ke Jawa Timur, ada Empu Sindo. Habis Empu Sindo berkembang nanti ada Kediri, habis Kediri ada Singasari, habis Singasari ada Majapahit, habis Majapahit Buddhis meredup. Itu secara secara garis besarnya. Nah, ada apa di periode-periode kerajaan itu? Misal kayak di Sriwijaya. Sejak awal perkembangannya itu, Sriwijaya sudah dominan ke Buddhisme dan Buddhismenya itu adalah Buddhisme Mahayana. Sehingga makanya kemarin-kemarin kan kita sebenarnya bisa layak ngomong bahwa ya Indonesia, kalau misalnya kita lihat dari Sriwijaya itu, Indonesia ada tanah Mahayana. Nah, buktinya apa? Di atas dulu itu ada prasasti Talang Tuwo ya kalau nggak salah. Nah, di sana itu ada baris-baris, dia judul prasastinya itu Pranidana atau Pranidi gitu. Ya kan kalau misalnya kita tahu Pranidana itu kan kayak Sangcuk Monlam itu kan. Jadi dia ada doa-doa aspirasi. Kalau misalnya Sangcuk Monlam itu kan doa-doa aspirasi dari Gandawyuha kan. Nah, kalau yang di prasasti itu doa aspirasi dari rajanya. Jadi dia buat prasasti itu isinya di awal-awal kayak doa 7 bagian beneran. Awal itu penghormatan ke Buddha, habis itu dia melakukan apa, buat taman untuk kesejahteraan masyarakat, seterusnya. Sampai di ujung itu dia buat doa-doa dedikasi. Semoga melalui kebajikan ini, rakyat-rakyatnya itu sejahtera, terus bisa meraih pencapaian-pencapaian antara lain bisa mendapatkan bodhicitta, kemudian mencapai kebudayaan sempurna. Dari situ kita tahu, oh raja ini dia belajar apa, terus dia praktikin apa, terus sampai dia tulis di prasasti, prasastinya itu batu itu berarti kan ya bisa bertahan sampai ribuan-ribuan tahun kan. Kalau misalnya keadaannya bisa terjaga, nggak hancur atau gimana kan dia bisa terjaga. Buktinya yaitu dari tahun, anggaplah tahun 700-an ya. Sampai sekarang itu masih bisa dibaca. Berarti pesan raja itu tersampaikan dari dulu sampai sekarang. Berarti konten-kontennya itu kalau misalnya kita pelajari, masih bisa kita praktikkan sampai sekarang. Dan kalau misalnya kita mau hubungkan sama kita sendiri, yang adalah kita Buddhis, kemudian kita belajar Mahayana, ketika kita mendapatkan pesan-pesan itu, kita bisa relate sama diri kita. Sehingga ketika kita ketemu barang-barang sejarah, ketika kita ketemu barang-barang di museum, ketika kita tahu ceritanya apa, kita bisa hubungkan sama diri kita sendiri. Sehingga kita istilahnya tidak tercerabut dari akar kita. Kita tahu, oh ternyata praktik ini di Indonesia itu nggak asing. Praktik ini di Indonesia itu udah ada sejak lama. Dan dari sejak lama itu, orang bisa memberikan manfaat ke makhluk-makhluk lain. Ya, seperti raja tadi kan, dia kan nggak untuk
nggak untuk diri dia sendiri tapi untuk rakyatnya. Nah, jadi sebagai Buddhis Indonesia, praktisi Mahayana, kita wajib belajar sejarah juga supaya kita, kalau misalnya kita nggak belajar sejarah itu kayak kita nggak pede mungkin ya hidup di negara ini. Kayak misalnya kita, aku siapa ya, aku apa ya, akarku apa ya di negara ini ya gitu ya, hubunganku apa sama negara ini. Kita nggak bisa relate. Tapi kalau misalnya kita tahu barang-barang tadi, oh relate loh, aku ternyata belajar ini bahkan di zaman sekarang, walaupun zaman dulu itu udah dipelajari. Kita bisa menumbuhkan keyakinan, kemudian kita bisa menghubungkan diri kita sama praktik-praktik yang terdahulu. Apalagi kalau misalnya kita mau menghubungkan sama guru Suwarnadwipa Dharmakirti. Oh, beliau juga ada di Sriwijaya dan beliau juga ngajarin hal itu. Dan beliau juga diminta pelajaran sama orang-orang dari luar negeri, guru Atisa dan segala macam. Dan waktu itu juga beliau kan bawa rombongan nggak sedikit kan, 100-an orang belajar ke sini. Nah, sehingga kita bisa menimbulkan keyakinan, kebanggaan gitu. Oh ya, orang dulu di Indonesia udah belajar kayak gini, aku juga bisa. Dan kalau misalnya kita belajar sejarah, seharusnya kita nggak tenggelam di masa lalu, tapi kita bisa ambil pelajaran masa lalu itu, terus kita jadikan refleksi. Oh, orang zaman dulu udah belajar kayak gini. Kalau misalnya kita anggap, oh leluhur kita udah belajar kayak gini, aku udah belajar kayak gitu nggak? Mereka belajar kayak gitu mendapatkan manfaat, aku belajar kayak gitu mendapatkan manfaat nggak? Terus mereka belajar dari kayak gitu, melihat perkembangan Buddhisme sampai sekarang, aku belajarnya udah sampai mana gitu. Kalau misalnya orang zaman dulu udah belajar sampai sini, tapi kita bahkan nggak bisa menyentuh titik itu, berarti kan kita nggak mengalami kemajuan. Terus kalau misalnya kita terus hidup sampai sekarang kan sekian ratus tahun kan, kita kan nggak menutup diri sama perkembangan kan. Sebagai Buddhisme khususnya orang Mahayana itu nggak menutup diri sama perkembangan, selalu menerima pemikiran-pemikiran guru dan segala macam itu. Sehingga kita juga bisa lihat, oh, orang dulu udah belajar kayak gini. Kita gimana sekarang, berkembang atau enggak gitu. Misal gini ya, di Indonesia itu kan dulu yang berkembang itu sekolah perguruan Citamatrin. Kan kalau di Buddhis kan ada beberapa filosofi kan. Ada Vaibhasika, bla 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 bla, sampai yang dua tertinggi paling atas itu kan ada Citamatrin atau Citamatra sama Madhyamaka. Nah, di Indonesia itu yang rame itu Citamatra. Guru Dharmakirti itu memegang filosofi Citamatra. Nah, terus di atas itu kan kalau bisa kita belajar kan ada yang lebih tinggi namanya Madhyamaka. Maksud saya adalah orang Indonesia dulu belajarnya kayak gini, ternyata ada juga yang lain loh. Kita udah belajar itu belum? Kita udah sampai sana belum gitu loh maksudnya. Jadi kita nggak stuck sampai gini loh. Orang kadang bangga sama peninggalan leluhurnya. Oh, orang leluhur kita belajar udah kayak gini, terus orang kita udah belajar kayak gini. Gara-gara kebanggaan itu orang stuck. Seakan-akan karena itu adalah peninggalan leluhurnya, itu yang paling bagus gitu loh. Padahal kalau misalnya kita mau buka pikiran, kita mau buka hati, kita bisa beranjak ke pelajaran lain yang lebih tinggi, yang lebih bermanfaat gitu. Nah, sehingga seperti kembali tadi lagi, orang Sriwijaya belajar sampai mana, kita di zaman sekarang tahu pelajaran yang lain, kita beranjak nggak ke sana? Kita mau meningkatkan diri lagi nggak ke sana? Kita udah dapat informasi, misalnya nanti ini prasasti ngomong apa, terus ada rupang apa, kita praktik apa. Jadi pertama-tama kita kalau ke museum kita akan lihat banyak barang peninggalan. Karena kita udah mempersempit lingkup kita, maka kita ada lihat hanya akan berfokus pada tinggalan-tinggalan Buddhis. Nah, di museum ini ada tinggalan Buddhis apa aja? Kita bisa sebut prasasti, ada rupang atau arca, sama mungkin kalau nanti di atas masih ada manuskrip atau naskah ya. Tapi akan lebih banyak kita lihat rupang dan prasasti. Nah, dari prasasti kita bisa lihat apa? Prasasti kita bisa lihat tulisan. Tulisannya ditulis dengan tulisan kuno. Ini contoh di belakang kita ini. Ini prasasti, ditulis pakai bahasa Sanskerta, tapi tulisannya Sumatera kuno. Nah, ini kita bisa cerita, ini kita ngomongin subjeknya dulu ya, maksudnya barangnya dulu ya. Kita nggak bahas perwujudannya apa ya. Jadi namanya prasasti itu ini, biasanya dia ditulis di beberapa media, bisa batu, bisa logam. Nah, ini contoh prasasti batu. Jadi dipahat dan kelihatan seperti ini. Terus kalau misalnya prasasti logam nanti kita bisa lihat di sebelah sana. Kenapa tulisan-tulisan itu ditulis di prasasti batu atau logam? Supaya jadi itu adalah biasanya pesan-pesan penting, dekret raja, kayak misalnya keputusan raja, supaya itu bisa dibaca sama generasi-generasi selanjutnya karena keputusan yang ada di sana itu penting.
contohnya ada di sini. Terus selain kita lihat prasasti, kita bisa lihat rupang. Nah, kalau misalnya kita lihat rupang, nanti di ujung lah kita lihat ya. Di sebelah sini kan kompleks rupang. Dari rupang-rupang itu kita bisa lihat orang dulu di Indonesia itu praktik apa aja. Jadi ketika misalnya lihat batu, oh ini ada batu ini apa ya? Pertama kita identifikasi dulu barang ini apa. Rupang ini siapa, habis itu kita bisa identifikasi lewat identitas-identitas dia. Misal kayak Avalokiteshvara atau Kuan Im, kita bisa kenal dari apa? Dari kepala misalnya di atas ada Amitabha, terus wajahnya gimana, nanti di leher ada apa, badannya apa, dia kalau tangan dua posturnya gimana, terus bawa barang apa aja, duduk berdiri atau gimana. Nah itu kita bisa kenal lewat ilmu namanya ikonografi namanya. Kalau ilmu yang mempelajari tulisan kuno ini namanya paleografi. Setelah kita kenal, oh ini siapa gitu kan. Setelah kita kenal baru kita bisa hubungkan, oh ternyata orang di sini dulu pernah mengenal sosok ini loh. Berarti orang Indonesia dulu pernah kenal yang namanya Kuan Im, Avalokiteshvara, Mahakala apa segala macam kan. Udah ada arca kayak gitu, orang nggak sekedar kenal kan. Berarti ada orang sembahyang juga gitu kan. Nah orang sembahyang itu berarti apa? Orang praktik. Berarti orang Indonesia dulu pernah praktik ini gitu. Nah apa aja nanti kita lihat lah ya. Nah dari situ kita bisa tahu orang Indonesia belajar praktik apa aja. Oh Avalokiteshvara. Avalokiteshvara itu apa? Ulas Asih. Terus ada praktik apa aja? Wairocana. Ada apa aja? Mahakala, bla 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 segala macam, Prajna Paramita. Nah dari sebenarnya perwujudan itu adalah kalau misalnya kita bilang ya namanya juga perwujudan ya. Dari sesuatu yang abstrak, nilai-nilai pelajaran itu kan nggak bisa dipegang. Itu diwujudkan jadi ya seperti Kuan Im misalnya beliau wajahnya senyum menandakan apa, terus tangannya posturnya begini menandakan apa, terus bawa barang misalnya bunga menandakan apa, nanti bawa kitab menandakan apa. Nah semua itu kan semua simbol. Simbol-simbol itu adalah simbol dari apa? Dari kualitas. Kualitas apa? Kualitas luhur, kualitas bajik, kualitas kebudayaan. Nah sehingga kalau misalnya kita udah tahu barang-barang itu mewakili apa, kita di Buddhis juga diajari lewat praktik itu, maka kita harus mencapai kualitas-kualitas itu. Berarti orang Indonesia selain kenal, selain praktik, dia juga pernah berupaya untuk mencapai kualitas-kualitas itu. Nah, dari hal-hal itu, kita ketika lihat barang, juga bisa relate. Harusnya juga bisa menghubungkan diri dengan yang saya jelaskan tadi. Oh, ketika kita lihat barang ini, misalnya ngelihat rupang Avalokiteshvara di Indonesia, dimanapun, berarti kita tahu, oh ternyata orang Indonesia di tempat saya lahir, di tempat saya tinggal ini, juga pernah kenal ini, pernah memperhatikan ini, dan mereka mencoba mengembangkan diri supaya mendapatkan kualitas-kualitas ini. Saya sebagai orang Indonesia, praktisi, yang tinggal di Indonesia berarti juga harusnya mengikuti apa yang dilakukan oleh guru-guru terdahulu, orang-orang terdahulu, sehingga seharusnya juga bisa meraih kualitas-kualitas ini. Jadi ketika kita lihat barang-barang itu nggak sekedar oh ini gitu. Tapi kalau misalnya kita makin mengisi diri kita sama konten, kita harusnya bisa relate barang-barang itu sama batin kita sendiri. Pesannya kayak gitu aja sih. Saya kasih pengantar gambaran luasnya sehingga nanti ketika kita lihat barang, saya tinggal tunjuk aja. Jadi nggak usah jelasin satu persatu gitu. Jadi kita bisa lebih cepat. Kurang lebih kayak gitu secara garis besar.